Radio. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu layanan dalam konseling, yaitu adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah sebuah layanan yang dilaksanakan oleh konselor atau dalam layanan ini disebut konsultan kepada konseli atau dalam hal ini disebut konsulti untuk menambah wawasan pemahaman konsulti agar konsulti dapat memecahkan atau menangani masalah pihak ketiga. Nah, dalam layanan ini fokus dari pelayanan itu adalah dari konselor kepada penanganan masalah dari pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini, yang termasuk pihak ketiga ini adalah orang-orang yang sedang mempunyai masalah dan konsulti ini ingin menyelesaikan masalah dari orang ketiga tersebut, atau konsulti ini merasa punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Dan tujuan dari layanan konsultasi ini yaitu adalah ada dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini adalah tujuan umum dari layanan konsultasi ini ialah agar konsulti dapat dengan kemampuannya sendiri, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah dari pihak ketiga ini, agar pihak ketiga ini dapat menyelesaikan atau menangani masalahnya dengan bantuan dari konsulti ini. Karena konsulti ini merasa punya tanggung jawab untuk menuntaskan masalah pihak ketiga, sehingga tujuan dari konsultasi ini agar konsulti dapat bisa meyakini dirinya untuk menyelesaikan masalah dari pihak ketiga tersebut. Nah, tujuan khususnya adalah kemampuan dirinya sendiri di sini, yaitu adalah bertambahnya wawasan, bertambahnya informasi, bertambahnya pengetahuan yang diperoleh konsulti dari hasil dari kegiatan dari konsultasi ini, yang tujuannya nantinya adalah untuk menangani masalah pihak ketiga ini. Nah, agar pihak ketiga ini dapat menangani masalah atas bantuan dari konsulti dan bantuan dari konsultan, sehingga konsultasi ini memiliki manfaat untuk konsulti agar dia dapat menyelesaikan masalah dari pihak ketiga tersebut. Dalam layanan konsultasi ini setidaknya ada 3 komponen yang dilibatkan dalam layanan konsultasi ini. Yang pertama ada konselor. Konselor ini adalah tenaga ahli yang menjalankan atau mengarahkan konsulti, atau yang memberikan bantuan kepada konsulti agar konsulti ini dapat mengatasi masalah dari pihak ketiga. Dan konselor ini mempunyai hak atau mempunyai tanggung jawab dalam melakukan layanan, yang termasuk di dalamnya adalah layanan konsultasi. Yang kedua ada konsulti, yaitu pihak yang datang kepada konselor untuk menangani masalah pihak ketiga. Bantuan seperti apa yang konsulti butuhkan adalah, itu adalah wawasan. Yang kedua adalah informasi dan ada pengetahuan, sehingga nantinya ada pemahaman dari konsulti, sehingga dia dalam dirinya merasa mampu untuk menangani atau menyelesaikan masalah dari pihak ketiga. Nah, konsulti ini merasa bertanggung jawab atas penanganan masalah dari pihak ketiga ini. Yang selanjutnya ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah pihak yang ingin masalahnya ditangani oleh konsulti dengan
sehingga konsulti tersebut, pihak ketiga ini melibatkan masalah ke pihak ketiga ini adalah orang yang memiliki kondisi atau permasalahan yang dipersoalkan oleh konsulti. Konsulti ini merasa bertanggung jawab atau merasa masalah yang dihadapi oleh pihak ketiga ini merasa perlu diatasi, dan konsulti merasa bertanggung jawab atas pengatasan masalah dari. Selanjutnya ada asas. Nah, di asas ini di dalam asas ini ada tiga pembahasan. Yang pertama ada etika dasar dalam konseling. Ya, di sini di etika dalam dasar konseling tentunya ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan yang diambil oleh konseling atau konsulti dalam layanan ini. Kerahasiaan dalam masalah atau kondisi selama proses konsultasi, ada kerahasiaan konsulti yang menyangkut pada diri atau masalah dari pihak ketiga ini dirahasiakan oleh konselor agar tidak sampai kepada orang-orang di luar dari. Selanjutnya ada kemandirian. Nah, asas kemandirian ini berlaku kepada konselor dan juga konsulti. Konselor dan konsulti harus sama-sama mandiri dalam mengambil keputusan dalam layanan konsultasi ini, sehingga dengan kemandirian ini diharapkan layanan konsultasi ini dapat berjalan dengan baik, dan nantinya konsulti dapat mendapatkan keputusan sendiri secara mandiri, dapat mendapatkan keputusan agar dapat menyelesaikan masalah dari pihak ketiga. Selain yang ada dalam layanan konsultasi ini adalah ada kedinamisan, ada penormatifan, ada keahlian, ada ahli tangan, ada lagi kegiatan, ada kekinian, ada keharmonisan, dan yang terakhir ada tutorial daya. Selanjutnya ada pendekatan, strategi, dan teknik. Dalam pendekatan konseling perorangan, penanganan masalah dari konseling langsung ditangani oleh konselor, tetapi pada layanan konsultasi ini, penanganan masalah pihak ketiga dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konselor. Atau dalam layanan konsultasi ini disebut konsultasi tahap. Dalam layanan konsultasi ini, yang pertama ada tahap pertama ini adalah proses konsultasi antara konselor dengan konsulti, dan yang tahap kedua ini ada penanganan masalah pihak ketiga yang dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konselor. Penanganan masalah pihak ketiga ini ditangani oleh perantara, yaitu adalah dalam hal ini konsulti. Nah, tugas konselor sebagai pihak pertama ini berkaitan dengan proses layanan konsultasi ini bertujuan untuk pengembangan WPKNS dari konsulti agar dapat memudahkan dia memecahkan atau menangani masalah pihak ketiga. Nah, WPKNS ini pertama ada wawasan mencakup diri dari pihak ketiga, permasalahan yang sedang dihadapi pihak ketiga, dan lingkungan sekitar dari pihak ketiga. Selanjutnya ada pengetahuan ini mencakup dari informasi-informasi yang ada untuk memudahkan konsulti untuk menangani masalah dari pihak ketiga. Keterampilan ini yaitu untuk
mencakup dari penanganan, nantinya adalah penanganan masalah dari pihak ketiga, keterampilan seperti apa yang akan nantinya memudahkan konsulti untuk melakukan penanganan kepada pihak ketiga. Selanjutnya ada nilai. Nilai ini mencakup pada nilai-nilai kemanusiaan dari konsulti yang nantinya dalam penanganan masalah pihak ketiga, konsulti ini harus berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada sikap. Sikap ini mencakup pada cara konsulti untuk menyikapi diri pihak ketiga, masalah pihak ketiga, dan lingkungan. Selanjutnya ada teknik. Teknik ini terbagi dua. Yang pertama ada teknik umum, yaitu teknik umum dalam layanan tadi sama seperti, bisa dibilang sama seperti pada layanan konseling perorangan. Yang pertama itu ada gimana kita menerima klien. Yang kedua adalah pengaturan posisi tempat duduk, agar berjalan proses layanan konsultasi dapat berjalan dengan nyaman dan santai. Selanjutnya ada penstrukturan. Penstrukturan itu seperti kita menjelaskan apa yang akan kita lakukan selama proses tersebut. Selanjutnya ada melakukan analisis dan diskusi antara konselor dan konsultan ini agar tentang permasalahan yang ingin dibahas oleh konsultan. Selanjutnya ada penilaian dan ada laporan. Selanjutnya ada teknik khusus. Teknik khusus ini tujuannya untuk mengubah tingkah laku konsultan, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Nah, dalam teknik khusus ini terdapat teknik rumusan tujuan, pengembangan perilaku dari konsultan. Selanjutnya ada pemberian hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan yang terakhir ada ahli tangan kasus. Dari apabila konsultan ini kan bisa dibilang tidak bisa menangani masalah pihak ketiga, yang artinya masalah pihak ketiga ini dapat diambil alih oleh konsul. Selanjutnya ada operasionalisasi layanan konsultasi. Yang pertama ada perencanaan dan perorganisasian. Setelah konselor mengidentifikasi konsultan dan pihak ketiga, satuan layanan yang lengkap dan komprehensif ini akan menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsultan dan pihak ketiga secara garis besar permasalahan yang akan ditangani. Konselor akan menetapkan pertemuan melalui menetapkan fasilitas layanan dan penyediaan kelengkapan administrasi. Yang selanjutnya ada pelaksanaan. Kegiatan utama dalam layanan konsultasi ini adalah melakukan konsultasi, lalu melanjutkan dengan pembahasan permasalahan yang dibawa oleh konsultan berkenaan dengan pihak ketiga. Dan selanjutnya ada kegiatan utama lain. Dalam kegiatan utama selanjutnya dalam layanan konsultasi ini adalah mendorong dan mengembangkan serta melatih konsultan untuk memudahkan konsultan menangani masalah dari pihak ketiga. Selanjutnya ada penilaian. Nah, penilaian di sini terdapat 3. Yang pertama adalah penilaian jangka pendek, penilaian jangka panjang,
dan besok penilaian segera. Penilaian segera ini berkenaan dengan kondisi diri dari konsultan. Selanjutnya penilaian jangka pendek. Penilaian jangka pendek ini berfokus pada tindakan yang akan diambil oleh konsultan terhadap pihak ketiga. Dan selanjutnya ada penilaian jangka panjang. Penilaian jangka panjang ini sasaran utamanya adalah perubahan diri menjadi lebih baik dari pihak ketiga. Yang utamanya berkenaan dengan permasalahan yang dibawa oleh konsultan untuk dikonsultasikan kepada konsul tadi. Selanjutnya ada tindak lanjut dan laporan. Hasil akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut penanganan masalah dari pihak ketiga. Lebih lanjut, hasil seluruh penilaian itu akan menjadi bahan evaluasi, bahan analisis, dan bahan diskusi pada kesempatan konsultasi berikutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.